Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di kesempatan hari ini pemirsa, di hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022, bahwasanya di Desa Bangilan kemarin ada pergantian pucuk pimpinan di tingkat Desa Bangilan, yaitu adalah pelantikan kepala Desa Bangilan. Maka dengan hal tersebut pemirsa, maka kami segenap keluarga besar Kembang Setaman Group mengucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Sukir sebagai Kepala Desa Bangilan periode tahun 2022 hingga tahun 2028. Maka dengan hal tersebut pemirsa, kami Kembang Setaman Group mendoakan bahwasanya semoga Bapak Sukir bersama keluarga senantiasa selalu sehat walafiat dalam lindungan, taufik, hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentang kepemimpinan Desa Bangilan pemirsa, Bapak Sukir mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang kepala desa di Desa Bangilan. Karena perlu diketahui bahwasanya Bangilan adalah merupakan suatu wilayah desa yang penduduknya bermacam-macam sudut pandang, bermacam-macam pemikiran, dan bermacam-macam tingkat sosial ekonominya, begitu juga dari tingkat pendidikan dan SDM-nya pemirsa. Penduduk Desa Bangilan merupakan penduduk yang heterogen sekali, sehingga dalam kepemimpinan Bapak Sukir ini perlu adanya kebijaksanaan, kearifan, dan sesuatu kebijaksanaan yang bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di wilayah Bangilan. Karena saya tahu Kembang Setaman Group bahwasanya Bapak Sukir selaku Kepala Desa Bangilan ini tidaklah ringan tanggung jawabnya, karena Bapak Sukir mengemban amanah dari masyarakat Desa Bangilan. Dengan kondisi Desa Bangilan yang saat ini, mudah-mudahan Bapak Sukir bisa membawa Bangilan lebih baik lagi, Bangilan lebih maju, Bangilan lebih transparan, dan Bangilan bisa menjadi desa yang terdepan di wilayah kecamatan. Pemirsa yang kami muliakan, dan tentunya khususnya dengan Bapak Sukir selaku Kepala Desa Bangilan yang baru, kita akui bahwasanya keberadaan masyarakat Bangilan memang yang heterogen tadi, bermacam-macam sudut pandang, bermacam-macam tingkat pendidikan, bermacam-macam tingkat sosial ekonominya, sehingga ini memerlukan suatu kearifan, kebijaksanaan tersendiri sebagai seorang kepala desa. Jadi seorang kepala desa harus mampu mengakomodir
dari berbagai kalangan tersebut, ya, sehingga aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat dengan berbagai macam sudut pandang tersebut, andai kata bisa diakomodir oleh Bapak Sukir selaku kepala desa, saya yakin Desa Bangilan akan menjadi desa yang mapan, tenteram, dan Desa Bangilan sebagai desa yang transparan. Nah, selanjutnya memang kita akui sekali lagi tanggung jawab Bapak Sukir sebagai kepala Desa Bangilan ini tidaklah ringan, karena masih banyak persoalan-persoalan yang ada di wilayah Desa Bangilan ini yang perlu, ya, ditangani, diperhatikan, dan, ya, disentuh-sentuh dengan perasaan, ya, disentuh-sentuh dengan sesuatu yang bisa menimbulkan rasa kesatuan dan persatuan. Karena Desa Bangilan ini, ya, banyak problem yang ada di masyarakat, seperti pemilihan, ya, pemerintahan desa misalnya, seperti RT, RW, Hansip, BPD, LPMD, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Sukir nanti sebagai kepala desa, ya, bisa bijaksana, ya, melakukan hal tersebut semuanya dengan rasa demokrasi, ya, demokrasi pemilihan masyarakat secara langsung, ya. Tidak boleh untuk menjadi RT, RW, dan lain sebagainya, ya, bahkan BPD, LPMD ini ditunjuk hidung, ya, untuk dijadikan RT, RW, dan lain sebagainya tersebut, ya, maka prosesnya harus pemilihan harus dipilih oleh warga, sehingga warga nanti kedepannya, ya, bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya itu. Ini untuk pemerintahan. Sedangkan untuk sarana pembangunan di desa, ya, baik dari infrastruktur dan lain sebagainya, ya, dari pembangunan masyarakatnya, ya, ini memang perlu juga kebijakan-kebijakan tersendiri, sehingga, ya, masyarakat Desa Bangilan ini bisa tersentuh dengan program-program desa yang disalurkan melalui dana DD maupun ADD, bahkan dana APBDes yang ada, ya. Jadi masalah UMKM, ya, dari banyak masyarakat Bangilan ini yang bertindak sebagai usaha, ya, kerajinan olahan ringan, ya, olahan rumah, ya, kerajinan rumahan lah, ya, baik melalui membuat jajanan, membuat makanan, membuat apa sajalah yang diperdagangkan itu, ya, mudah-mudahan ini bisa tersentuh juga oleh program-program UMKM, ya, yang saat ini gencar-gencarnya, ya, diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten tingkat 2 Tuban, ya. Jadi Mas Bupati kita sudah memberi contoh bahwasanya UMKM di Kabupaten Tuban ini harus digalakkan. Begitu juga selanjutnya pemirsa, masalah infrastruktur, baik ini selokan atau kalenan, ya, untuk pembuangan limbah, air, dan lain sebagainya, ini selokan-selokan, ya, parit-parit yang ada di lingkungan masing-masing wilayah Desa Bangilan, baik ini di Singsim, di Pulut, di Ndopyak, di Tegalrejo, di Etane Kali, di Kauman, ya, di Stasiun Karangtengah, Sambong Lombok, Sawan, Sumur Agung, Pasar, dan lain sebagainya, ini juga masih perlu sentuhan-sentuhan, ya, untuk pembangunannya. Jadi ditengarai bahwasanya wilayah Desa Bangilan akhir-akhir ini apabila terjadi hujan lebat kurang lebih setengah jam atau 1 jam, itu biasanya sudah menjadi banjir, ya, menjadikan banjir walaupun sifatnya lokal. Karena apa pemirsa? Karena parit-parit atau selokan-selokan yang ada di lingkungan wilayah
pemerintahan Desa Bangilan ini rupa-rupanya masih perlu dibenahi, karena ada yang rusak, ada yang ya belum dibangun dan lain sebagainya, ya. Sehingga apabila hujan turun dengan derasnya, maka parit dan selokan tersebut tidak mampu untuk menampung air hujan, sehingga air hujan yang di parit-parit atau di selokan-selokan itu bisa meluap, akhirnya menjadi banjir masuk ke rumah warga. Jadi ada sebagian warga Desa Bangilan ini yang rumahnya kemasukan air apabila terjadi hujan deras di wilayah Desa Bangilan. Maka oleh sebab itu pemirsa, untuk Bapak Kepala Desa yang baru, Bapak Sukir, mudah-mudahan ini juga menjadikan perhatian pembangunan wilayah Desa Bangilan ke depan. Begitu juga selanjutnya tentang jalan-jalan, baik ini jalan desa, jalan lingkungan dan lain sebagainya. Ternyata setelah kami investigasi, setelah kami survei, ya, banyak jalan-jalan desa yang sudah rusak, sudah ya tidak layak lagi lah kondisinya. Banyak aspal-aspal yang mengelupas, banyak jalan-jalan yang digenangi oleh air, ya, sehingga apabila turun hujan banyak juga jalan-jalan tersebut menjadikan licin dan tidak dipungkiri juga. Kemarin di desa atau di wilayah Ndopyak itu ada kecelakaan di jalan desa Ndopyak, ya, karena memang betul jalan desanya ini sudah rusak, betul rusak parah, sehingga kemarin ada masyarakat yang mau naik sepeda motor di situ terjatuh, terpeleset, pemirsa, terpeleset, bukan jatuh karena ugal-ugalan, bukan, namun terjatuh karena terpeleset dengan kondisi jalan yang ada. Maka sebagai contoh pemirsa, ini ada jalan di dekat Koramil itu yang masuk ke Etane kali ini juga sudah mengelupas semua aspal-aspalnya. Juga jalan yang ada di wilayah Etane kali, ya, belakang Koramil ini bahkan masih berupa tanah, ya, belum ada pengerasan sama sekali, sehingga masyarakat apabila terjadi hujan mau keluar saja takut, karena takut terpeleset jatuh. Maka oleh sebab itu, dengan adanya Bapak Sukir selaku Kepala Desa yang baru, mudah-mudahan bisa memperhatikan ini, dan semua yang ada di Bangilan ini dijadikan prioritas lah untuk dijadikan program pembangunan yang ada di wilayah Desa Bangilan itu. Namun tidak menutup kemungkinan pemirsa, kami sebagai warga Kembang Saman Group juga menyadari apabila dana-dana itu belum mencukupi, maka bisa ya bergilir, bertahap demikian. Jadi untuk tahun ini di sini, tahun depan di sana dan lain sebagainya. Ya, begitu juga jalan yang ada di Pulut, bahkan ini jalan yang menuju rumah perangkat desa. Di rumah Bapak Amin Tono, di depan Bapak Amin Tono, jalannya juga parah sekali, ya, parah sekali, sudah parah, tergenang air dan lain sebagainya. Itu di Pulut juga ada yang ada menuju Musola Al Hidayah Pulut juga rusak, banyak aspal yang mengelupas. Di Ndopyak tadi juga demikian, di Etane kali, belum yang lain-lain. Maka oleh sebab itu pemirsa, sekali lagi kami keluarga besar Kembang Saman Group memberikan semangat kepada Bapak Sukir, dan kami siap mensupport panjenengan sebagai Kepala Desa Bangilan, ya, untuk melaksanakan pembangunan Desa Bangilan sesuai tatanan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Maka oleh sebab itu pemirsa, sekali lagi kami doakan Bapak Sukir sekeluarga selalu sehat sentosa, Bapak Sukir sekeluarga selalu dalam keadaan adem, ayem, tentrem, guyup, rukun, dan sejahtera. Begitu juga Bapak Sukir sebagai Kepala Desa Bangilan bersama perangkat-perangkatnya, semoga selalu rukun, guyup, dan selalu saling bahu-membahu untuk membangun Desa Bangilan ini lebih maju dan Bangilan ini lebih mapan.
Demikian pula dengan masyarakat Desa Bangilan, kami mendoakan juga mudah-mudahan seluruh masyarakat Bangilan dengan adanya kepemimpinan Bapak Sukir nanti, ya, masyarakat Bangilan pun juga bisa menyadari, memaklumi, ya, mungkin program-program yang diterapkan sebagai kebijaksanaan Bapak Kepala Desa yang baru ini, ya, kurang atau belum memenuhi selera atau belum memenuhi keinginan dari warga masyarakat. Ini masyarakat pun juga harus mohon untuk memaklumi. Karena apa? Karena desa yang ada di pedesaan seperti ini mungkin dananya, ya, baik ini dana DD dari anggaran pusat, dana ADD dari anggaran kabupaten, dari dana APBDes dari anggaran pendapatan asli desa ini mungkin saja belum mencukupi untuk periode 1 tahun, ya, untuk pembangunan, untuk kegiatan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu semoga masyarakat Bangilan bisa menerima dan memakluminya. Begitu juga Bapak Sukir, semoga sekali lagi sehat, kuat, semangat, dan kami siap ada di belakang Anda untuk memberi support bahwa Bapak Sukir kepala desa yang bijaksana. Bapak Sukir adalah kepala desa yang benar-benar ingin memajukan desa kita sesuai dengan, ya, cita-cita kita bersama, bahwasanya mudah-mudahan Bangilan menjadi desa yang terdepan di wilayah Kecamatan Bangilan. Demikian pemirsa, ucapan selamat dan support kami untuk Bapak Sukir selaku Kepala Desa Bangilan periode tahun 2022 hingga tahun 2028. Sukses selalu, sukses selalu, sukses selalu, lancar dan semangat akhirnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.